Maulid Nabi, semarak di setiap desa. Berkat ada santri. Kalau nggak ada santri, Maulid Nabi dianggap bid'ah. Isra Mi'raj, semarak. Malam Jumat, baca berjanji. Akekah, baca berjanji. Rumah bagus, rumah jadi, baca berjanji. Apalagi naik pangkat, baca. Anaknya lulus, baca. Ya Allah, tiap malam Jumat. Insya Allah yang biasa yang selalu baca berjanji, insya Allah min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya tradisi Isra Mi'raj, kita punya tradisi halal bihalal, kita punya tradisi mengadakan nuzul Quran, kita punya tradisi-tradisi yang lain dengan membaca salawat berjanji deba simtud durar burdah. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu dipertahankan. Siap? Jangan sampai berjanji hilang dari Indonesia. Jangan sampai debat simtud durar burdah hilang dari bumi pertiwi. Mari kita pertahankan baca berjanji, solawat, dan seterusnya. Siap? Syaratnya supaya itu langgeng, lestari, debat sampai ila yaumil qiyamah, berjanji sampai hari kiamat selalu dibaca. Syaratnya Pak Anies dan Pak Muhaimin menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratil muhtaramin, sadatil ulama, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah al-mu'tabarah an-nahdiyah, al-mukarram Gus Yusuf Hudari, a'azzahullah bi'izzih wa akramahu bikaramih, al-mukarram Kiai Haji Zamzami Mahrus Ali, musyrif Ma'had Lirboyo, ayyadahullah bita'yidih, al-mukarram Kiai Badawi Bashir, al-mukarram keluarga besar pesantren API, a'azzahumullah, dan yang saya banggakan, insyaallah Presiden Indonesia tahun 2024 Profesor Dr. As-Sayyid Anies Baswedan, cucu pahlawan nasional Abdurrahman Baswedan, asli Kuningan Cirebon. Kalau saya Cirebon, beliau Kuningan Cirebon. Al-Mukarram yang saya banggakan, pahlawan santri, mantan tetangga saya. Yang saya hormati Dr. Gus Abdul Muhaimin Iskandar, insya Allah Wakil Presiden tahun 2004-2029. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyuhal hudur. Alhamdulillah malam hari ini saya bersama-sama bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak santri merayakan Hari Santri Nasional yang ke-9. Ringkas cerita, Indonesia diproklamirkan merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Baru 1,5 bulan ada berita bahwa tentara Inggris namanya NICA, Netherlands Indies Civil
Administration dipimpin oleh Brigjen Malabi mau datang ke Indonesia yang tujuannya akan memulangkan tentara-tentara Belanda yang ada di dalam penjara yang dipenjara oleh Jepang. Jadi masih banyak tentara Belanda di dalam penjara yang dipenjara oleh Jepang. Ternyata membawa senjata berat, membawa pesawat tempur, alat perang berat. Maka Presiden Bung Karno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Jenderal Sudirman berunding, gimana ini? Ya dilawan, kita lawan. Yang lawan siapa? Tentara. Waduh, tentara masih capek, baru istirahat 1,5 bulan. Sulit untuk dikerahkan lagi untuk melakukan peperangan lagi. Terus gimana? Dikeroyok saja, intifadah bahasa Arabnya. Di apa? Intifadah. Kerahkan rakyat dengan apa adanya senjata, mau ketepel, mau kayu, mau bata, mau batu. Namanya intifadah namanya. Bukan perang, bukan. Kalau perang harus seimbang. Ini enggak seimbang. Oke, itu baik, pemikiran sangat baik. Tapi yang bisa mengerahkan rakyat agar melakukan intifadah, yang didengar oleh rakyat perintahnya agar melakukan intifadah, siapa? Setelah dipikir, tidak ada lain adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maka Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman mengutus orang menghadap Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng, Jombang. Saya diutus oleh Presiden, Wakil Presiden dan Panglima Besar bertanya kepada Kiai, minta fatwa kepada Kiai. Hukumnya membela tanah air. Apa hukumnya? Ngerti tanah air enggak? Ngerti enggak tanah air? Lemah karo banyu. Bukan bela agama, bela apa? Tanah air. Maka Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan kiai-kiai senusantara, yang terjangkau lah. Dari Palembang Kiai Kamil Soleh, dari Menes Banten Kiai Abdurrahman, dari Bogor Ajengan Pagentongan, dari Betawi Guru Marzuki, dari Cirebon Kiai Abbas, Kiai Syatori Al-Jawinangun, Kiai Abbas Buntet, Kiai Syatori Al-Jawinangun, Kiai Amin Babakan Ciwaringin, dari Semarang Kiai Ridwan, dari Lasem Kiai Maksum, dari Kudus Raden Asnawi Kudus, Raden Asnawi Sepuh, dari Cepu Kiai Ihsan, dari Jember Kiai Ahmad Siddiq, Mahfud Siddiq, dari Lombok Kiai Faisal, Kiai Hasun dari Lombok Tengah. Kumpul di Tebu Ireng 2 hari 2 malam rapat musyawarah. Akhirnya tanggal 22 Oktober keluarlah yang terkenal dengan nama Resolusi Jihad. Intinya bahwa membela tanah air hukumnya fardu ain, sama dengan sholat 5 waktu. Wajib setiap individu wajib membela tanah air, sama seperti wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Man mata li ajli watanihi mata syahidan, wa man khana li watanihi halalun damuh. Barang siapa mati demi tanah airnya, mati syahid, sama dengan membela agama. Barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, berpihak pada penjajah, jadi mata-matanya penjajah, boleh dibunuh. Tapi tidak mengkafirkan. Mbah Hasyim tidak mengkafirkan. Tidak kafir, tapi halal darahnya kalau ada orang Islam menjadi mata-mata penjajah, cecunguknya penjajah. Itulah ringkas dari resolusi jihad. Tanggal 25 Oktober pasukan nikah datang. Sudah kiai-kiai kumpul, masyarakat kumpul, Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Madura, semua sudah tidak sabar ingin siap perang. Kata Mbah Hasyim Asy'ari, sabar, tunggu singa dari Cirebon. Dari mana?
Dari mana? Saya Cirebon saya. Tunggu singa dari Cirebon, yaitu Kiai Abbas bin Abdul Jamil, pesantren Buntet Cirebon. Begitu Mbah Abbas datang, langsung ditunjuk menjadi komandan perang, diwakili oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, mengambil posko satu rumah di desa Siwalan Kerto, gang pabrik kulit, masih ada sampai sekarang. Itulah cerita sedikit tentang lahirnya resolusi jihad. Terjadi peperangan yang tidak seimbang. Korban pun banyak, syuhada banyak, kurang lebih 20.000 orang gugur. Tapi alhamdulillah kita masih menang. Di hari tanggal 10 November, pimpinan Komandan Nika Brigjen Malabi dari Inggris, mobilnya meledak. Mobilnya Malabi mati, ajudannya mati, supirnya mati. Yang masang bom di mobilnya Brigjen Malabi bukan tentara, tapi santri Tebuireng namanya Harun. Sayang Harun tidak lari meninggalkan mobilnya Brigjen Malabi, malah melihat, ingin tahu hasilnya seperti apa. Dikira mercon, dikira. Harun pun gugur syahid bersama-sama Brigjen Malabi. Terjadi di Jembatan Merah, itu terjadinya. Itulah sekilas cerita perang 10 November. Nah, Kiai Abbas konon katanya, Kiai Abbas mampu menjatuhkan pesawat tempur. Ada pesawat tempur lewat mau ngebom, dilempar dengan biji tasbihnya, jatuh, kebetulan mesinnya rusak. Datang lagi mau ngebom, dilempar satu biji tasbihnya Kiai Abbas, jatuh, kebetulan pilotnya mabok habis minum arak. Satu lagi datang, walhasil 3 pesawat tempur dijatuhkan oleh Mbah Kiai Abbas dari Buntet Cirebon. Dan tasbihnya itu, salah satu biji tasbihnya itu dipegang oleh almarhum Gus Dur ketika Muktamar Cipasung. Diberikan oleh Kiai Abdullah Abbas. Bapak-Ibu sekalian, kita ini sebenarnya kaya. Kita ini sebenarnya nahnul aghnia walasnal fuqara. Apa? Nahnul walasnal. We are the rich, empowered. We are not poor. Apa kekayaan kita? Satu, as-sarwatul ijtimaiyah. Apa? Sosial kapital. Nah, kita ini kaya. Konon kata Kementerian Agama, santri itu jumlahnya 4 juta lebih. 4 juta santri punya ayah dan ibu, berarti kali, sudah berapa itu kali? 3, 12 juta. Nanti santri itu nikah, punya mertua ayah, punya mertua ibu. Sudah berapa itu? 4 juta kali 5 sudah. Nanti punya kakak ipar, adik ipar, punya kakak, punya adik, punya paman, berapa juta sudah? Ini kekayaan ijtimaiyah miliknya para santri. Kalau dimanage dengan baik, kalau ditertibkan dengan baik, kalau solid, pasti yakin Pak Anies dan Pak Muhaimin menang. Tinggal kita mampu tidak mensolidkan mereka ini. Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Tugasnya kiai-kiai, tugasnya para santri adalah mengerahkan, membimbing, memimpin masyarakat agar memilih pemimpin yang benar. Siap? Siap jadi pemimpin masyarakat? Agar memilih pemimpin yang benar? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Menang itu wajib. Menang itu wala
tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan rendah, kamu harus a'laun, di atas, menang kalau betul-betul kamu beriman. Jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Menang itu kalah. Awas kalau kalah. Wala tahinu, jangan rendah diri, jangan minder, jangan kalah. Wala tahzanu, jangan sedih, jangan pusing, jangan sumpek. Wa antumul a'laun, kamu ada di atas. In kuntum mu'minin, kalau benar-benar kamu orang yang beriman. Maka sekali lagi, social capital, kekayaan masyarakat harus kita manage, harus kita bimbing agar kita menjadi wa antumul a'laun. Jadi apa? Menang itu wajib, kalah itu alhamdulillah paham, alhamdulillah paham. Yang kedua, kita ini kaya dengan at-tarawatil thaqafiyah wal hadariyah. Kita kaya dengan modal kultur, modal tradisi, modal adat istiadat yang kita warisi dari leluhur kita. Kita punya kitab kuning. Orang lain tidak punya kitab kuning. Kita punya kitab. Tanpa pesantren, tanpa para santri, kitab kuning akan dibuang ke tong sampah. Tapi yang memelihara kitab kuning, yaitu hasil dari istihadnya para ulama, Sapinah, Sulam, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Muhadzab, Majmu', Mahalli 40 jilid, Majmu' 24 jilid. Siapa yang memelihara itu? Para santri. Seandainya tidak ada santri, kitab kuning itu jadi kertas gombal, jadi sampah itu. Oleh karena itu, alhamdulillah kita kaya dengan thaqafah dan hadarah. Belum lagi ditambah dengan tradisi kita. Maulid Nabi, semarak di setiap desa. Berkat ada santri. Kalau nggak ada santri, Maulid Nabi dianggap bid'ah. Isra Mi'raj, semarak. Malam Jumat, baca berjanji. Akekah, baca berjanji. Rumah bagus, rumah jadi, baca berjanji. Apalagi naik pangkat, baca. Anak yang lulus, baca. Ya Allah, tiap malam Jumat. Insya Allah yang biasa, yang selalu baca berjanji, insya Allah min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya tradisi Isra Mi'raj, kita punya tradisi halal bihalal, kita punya tradisi mengadakan nuzul Quran, kita punya tradisi-tradisi yang lain dengan membaca salawat barzadi deba simtud durar burdah. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu dipertahankan. Siap? Jangan sampai berjanji hilang dari Indonesia. Jangan sampai deba simtud durar burdah hilang dari bumi pertiwi. Mari kita pertahankan baca berjanji, solawat, dan seterusnya. Siap? Syaratnya supaya itu langgeng, lestari, deba sampai ila yaumil qiyamah, berjanji sampai hari kiamat selalu dibaca. Syaratnya Pak Anies dan Pak Muhaimin menang. Paham tidak? Maka Fathul Mu'in dibaca, Fathul Qorib dibaca di pesantren, Jam'ul Jawami' dibaca, Tafsir Jalalain, Tafsir Ibnu Katsir dibaca, Alfiyat Ibnu Malik dibaca. Kalau presidennya deba berjanji dibaca di masyarakat, tahlilan, haul, tawasul, ziarah kubur, manakib akan langgeng ila yaumil qiyamah kalau presidennya paham boten. Hal tafhamuna kalami. Mudah-mudahan paham semuanya, ya gitu ya. Nah, yang ketiga, at-tarawatus syi'ariyah.
Kita kaya dengan kapital simbolik. Kita kaya itu. Santri itu punya simbol. Pakai sarung, pakai kopiah. Kadang-kadang nggak pakai celana dalam, kadang-kadang. Ya, kalau saya pakai. Kita tahu, kita semua tahu, kopiah itu nggak mempengaruhi apa-apa. Sholat pakai kopiah dengan yang tidak pakai kopiah tidak ada nilainya kalau tidak khusyuk. Paham tidak? Sholat pakai sarung, yang satu pakai celana. Kalau yang pakai sarung tidak khusyuk, yang celana khusyuk, mana yang baik? Yang pakai celana. Tapi walaupun itu sekedar simbol, harus kita pertahankan. Santri harus pakai kopiah dan pakai sarung kalau sholat. Paham tidak? Itu kekayaan simbol. Cium tangan kiai, cium tangan orang tua, cium tangan habaib. Itu simbol para santri. Betul tidak? Silahkan Anda mondok di luar negeri, tapi pulang tetap berbudaya Indonesia. Silahkan sekolah di Arab, silahkan sekolah di Amerika. Pak Anies Amerika nih, Pak Anies nih, sekolah Amerika ini. Makanya bukan Wahabi, bukan. Sekolah Amerika. Aklaniyin, rasionalis. Sekolah di Amerika silakan sekolah di Eropa silakan, di Arab silakan. Saya 13 tahun di Arab. 13 tahun. Pulang bawa anak 4. Pak Quraish Shihab 14 tahun. Pak Agil Munawar 14 tahun. Pulang bawa, ya entah banyak entah sedikit, ilmu yang saya bawa. Bukan bawa budaya. Budaya kita Indonesia yang paling unggul daripada budaya-budaya asing. Paham boten? Itu namanya as-sarawatus syiariyah, kapital simbolik kapital. Paham nggih? Nah. Tinggal yang belum punya kita ini, itu kekayaan kita. Apa tadi? Nomor 1 apa tadi? Sosial. Warganya banyak santri ini. Yang kedua, thaqafah dan hadarah. Punya kitab kuning, punya ilmu yang dilahirkan dan diwariskan dari para ulama. Yang ketiga, kita punya simbol. Yang keempat, yang masih jauh dari yang kita harapkan, as-sarawatul maliyah, kekayaan finansial. Kita masih rata-rata mustahiqin, belum muzakin, insyaallah. Rata-rata apa? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Apa artinya? Jangan sampai kamu orang mukmin mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Dzurriyyatan dhi'afan. Orang mukmin, orang santri terutama, kalau mati harus meninggalkan harta yang diwarisi oleh anaknya sehingga anak keturunannya sejahtera. Paham tidak? Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Saya wajibkan, saya tetapkan bahwa kekayaan alam ini emas, berlian, minyak, gas, nikel, batu bara, boksit, mening, biji besi, tembaga. Saya tetapkan untuk siapa itu? Untuk hamba-hambaku yang soleh. Paham tidak? Allah mewajibkan kita kaya. Allah mewajibkan kita. Jadi kaya itu wajib, melarat itu. Alhamdulillah paham. Kaya itu, melarat itu. Yang terakhir, yang harus kita perjuangkan, as-sarawatus siyasiyah, modal politik, modal dulu yang membangun Nusantara ini para aulia, yang jadi raja di Cirebon, Sunan Gunung Jati, yang jadi raja di Surabaya, Sunan Ampel, yang jadi raja di Kudus, Sunan Kudus, yang jadi raja di Banten,
Maulana Hasanuddin. Paham? Dulu para wali pegang politik. Kenapa kita sekarang di pinggiran cukup jadi penonton? Mau nggak itu? Oleh karena itu politik pun harus kita rebut. Ada yang ngomong, kiai-kiai jangan berpolitik, salah besar. Mbah Hashim berpolitik, Kiai Satori Arjayunangun, Kiai Abbas berpolitik, Kiai Wahid Hashim, Kiai Wahab berpolitik. Bahkan Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, salah satu tim 9 panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Tim 9 inti yang menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Ketuanya Insinyur Soekarno, sekretarisnya Haji Muhammad Hatta, anggotanya Haji Agus Salim, Kahar Muzakir, Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur. Paham tidak? Abi Kusno, Laimena, Maramis, yang non-muslim 2 non-muslim, yang lainnya muslim semua. Jadi Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, ulama yang berpolitik dan melahirkan, ikut serta melahirkan negara Republik Indonesia. Jangan dikira tanggal 10 November resolusi itu perjuangan hanya itu ya tidak. Perjuangan para kiai ngelawan penjajah jauh sebelum 10 November 45. Kiai Zainal Mustafa dari Tasikmalaya dipenggal kepalanya oleh Jepang di Ancol karena tidak mau setor beras, tidak mau setor padi. Melarang masyarakat Tasikmalaya setor padi, dipenggal di Ancol oleh Jepang sebelum merdeka. Kiai Ilyas, pangkatnya kapten, Kiai Ilyas dari Lumajang diberondong oleh Jepang sebelum merdeka. Jadi perjuangan Kiai bukan hanya resolusi tahun 45, bukan. Jauh sebelum itu para Kiai, para santri sudah berjuang dan berkorban banyak. Ribuan kiai wafat, gugur syahid sebelum tahun 45. Paham tidak? Jadi jangan dianggap kalau jadi kiai itu berjuangnya hanya 22 Oktober 45. Enggak. Sebelum itu kiai-kiai sudah berjuang. Sedikit saya ingin menceritakan lahirnya Hari Santri. Presiden Jokowi ketika kampanye pertama, dalam kampanye mengatakan demikian, kalau saya nanti menang jadi presiden akan ada Hari Santri. Nah, menang, Pak Jokowi menang kan? Pak Jokowi akan menetapkan Hari Santri tanggal 1 Muharram. Saya matur, saya menghadap dan matur, yang terhormat Bapak Presiden, nyuwun sewu, nyuwun pangapunten kula matur. Kalau tanggal 1 Muharram tidak layak jadi Hari Santri. Karena itu awal tahun Hijriah milik umat Islam sedunia. Jadi tanggal berapa? 22 Oktober. Di mana peranan santri sangat menentukan ketika itu. Dengan Rasul Jad Hashim Asy'ari. Pak Jokowi perintah Menteri Agama Pak Lukman Saifuddin agar mengadakan diskusi di Hotel Salak Bogor. Narasumbernya Profesor Azumardi Azra, Dr. Abdullah Syarwani, saya sendiri, dan Direktur Pesantren Al-Idrus. Semua ormas diundang. Keputusannya hasil FGD itu jam 9 malam, semua ormas Islam termasuk sahabat saya, Bapak Hidayat Nur Wahid, pimpinan PKS, setuju tanggal 2 Oktober jadi Hari Santri. Waktu itu. Alhamdulillah Menteri Agama lapor ke Presiden, bahwa semua ormas Islam sudah setuju. Saya dari luar atas nama Nahdlatul Ulama, Pak Muhaimin dari parlemen juga mengusulkan tanggal 22 Oktober. Jadi bukan hanya Pak Muhaimin, saya juga itu. Dikira hanya Pak Muhaimin apa? Saya itu yang saya dan Pak Muhaimin berdua lah. Saya dari NU, Pak Muhaimin dari PKB. Alhamdulillah kepres keluar. Ndilalah, apa ndilai? Ndilalah nomor kepresnya itu 22. Tanggalnya, tanggal Hijriah 9 Muharram. Coba bintang 9 nomor 22 pas
Warisan tanggal 22. Kersane Gusti Allah. Oleh karena itu kita bangga, kita harus merayakan setiap tahun Hari Santri agar kita menyemangati para pahlawan, para ulama, para kiai, para santri terdahulu yang telah banyak berjuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Dulu waktu pertama kali merdeka, tentara itu yang dipimpin oleh ulama ada 20 batalion. Kira-kira kiai enggak jadi tentara apa? Dulu kiai di depan perang. Kiai Munasir Ali, bapaknya Pak Rozi Munir, dia komandan. Kiai Yusuf Hashim dari Tebuireng, Brigjen Mukhlas, Abdul Manan, Kiai Sulam Samsun, itu semua kiai-kiai komandan batalion. Ada 20 ketika berjuang melawan Belanda, melawan Jepang, yang dipimpin oleh kiai ada 20 batalion tentara. Tapi kiai, ya maklum kiai ya, setelah merdeka kebanyakan gak terus karir di tentara, kembali ke pesantren jadi kiai. Yang lanjut ada, yang lanjut. Brigjen Abdul Manan, Brigjen Sulam Samsun, siapa lagi? Ada lagi, Brigjen Mukhlas, itu yang terus. Yang kiai-kiai yang lain meletakkan senjata, kembali mimpin pesantren. Oleh karena itu banyak sekali jenderal yang bukan kiai, karena kiainya nggak terus karir tentaranya, kembali mimpin pesantren. Sekarang sudah saatnya kita sadar, kita harus ngeh dengan semangat himmah yang luar biasa. Apa? Himmah, apa? Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang yang himmahnya besar, nggak mau kalah. Nggak mau kalah. Suatu ketika Nabi Muhammad dinasihati pamannya Abu Talib. Muhammad, leren disik dakwahnya. Berhenti dulu dakwahnya. Kamu itu akan diancam, akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Coba kalau kamu gimana kalau kamu? Kalau kamu dikandani, dinasihatin, leren disik, berjuangnya leren disik, akan dibunuh kamu itu, langsung leren ya? Ya, mudah alhamdulillah Nabi Muhammad bukan kamu, alhamdulillah. Nabi jawabnya, wallahi ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Apa artinya? Demi Allah wahai paman, seandainya Abu Jahal CS meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai menang. Coba. Islam harus menang. Itu namanya apa namanya? Himmah. Apa namanya? Para sahabat juga himmahnya besar. Wali Songo himmahnya besar. Ki Hasyim Asy'ari himmahnya besar. Apa kata Ki Hasyim? NU harus besar. Besar belum NU sekarang? Besar. Di Indonesia ada NU. Di daerah yang minoritas muslim pun ada itu berkat himmahnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah kita harus bangga menjadi pengikut beliau-beliau, ulama ilmu mukhlisin, ulama ahli ibadah yang ikhlas mempersembahkan amalnya lillahi ta'ala walil waton. Maka Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab dan Kiai yang lain mujahid muslim dan pejuang nasional, pejuang nasionalis. Jadi Kiai Hasyim itu pejuang nasionalis dan pejuang Islam. Dua-duanya. Pejuang Islam dan pejuang tanah air. Beda dengan Timur Tengah. Kalau di Timur Tengah, yang nasionalis tidak berjuang Islam. Yang berjuang Islam tidak nasionalis. Yang berjuang Islam, Said Qutb, Muhammad Qutb, Al-Ashmawi, Zaki Muhandis, Hasan Hudaybi, Umar Tilimsani, berjuang Islam, bukan nasionalis. Yang nasionalis tidak berjuang Islam, Saddam Hussein, Hafid Asad, Hasan Bakar, Jamal Nasir, Sa'ad Zaglul, Muammar Gaddafi, Habibur Ghebah, Ja'far Numeri, dan lain-lain. Itu orang berjuang nasionalis, tapi dengan semangat nasionalis, mengusir penjajah, tapi tidak berjuang untuk Islam. Di kita, kiai, pejuang agama, dan pejuang nasionalis. Kiai Mahrus Lirboyo, Kiai Ali Maksum, Kerapiak Jogja,
dan kiai-kiai yang lain. Kiai Abbas Buntet apalagi dan kiai-kiai yang lain. Termasuk kakeknya Pak Anies Baswedan itu adalah pahlawan nasional yang menghubungkan pergi ke Timur Tengah mencari dukungan kepada Indonesia, pergi ke Palestina ketemu dengan Mufti Palestina Amin Al-Husaini, pergi ke Mesir, pergi ke Saudi, itu kakeknya Pak Anies Baswedan. Mencari dukungan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, mari kita berjuang, mari kita semangat, mari kita menangkan. Siap? Siap? Menang itu wajib. Ayo. Kalah itu dosa. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.